Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap sehat dan produktif. Jangan lupa selalu belajar, walaupun belajar dari rumah. Wah, cuaca hari ini sangat bagus ya. Pemandangannya pun sangat indah. Udaranya juga sangat sejuk. Bernapas pun terasa sangat lega. Si Mong, kenapa kamu di sini, Mong? Oh, kamu ingin belajar tentang bernapas? Boleh. Teman-teman di rumah juga? Baik, ayo kita ke kelas. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang bernapas. Apa itu bernapas? Bernapas merupakan proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh kita. Saat kita bernapas, kita akan menghirup udara dari lingkungan yang berupa oksigen dan akan menghembuskan udara dari dalam tubuh kita yang berupa karbon dioksida. Nah, proses ini dilakukan oleh organ-organ pernapasan yang membentuk suatu sistem yang disebut sistem pernapasan. Organ-organ tersebut terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Jika kita memperhatikan gambar ini, kita akan mengetahui bahwa organ-organ pernapasan itu saling terhubung. Lalu bagaimana pergerakan udara di dalam tubuh kita? Mari kita bahas. Pertama-tama, udara yang berasal dari lingkungan luar akan terhirup oleh hidung. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung dan juga selaput lendir yang berperan dalam penyaringan dan penangkapan benda-benda asing seperti virus ataupun bakteri. Setelah melalui penyaringan, udara akan dihangatkan dan dilembabkan oleh konka agar suhu udara sesuai dengan suhu di dalam tubuh kita. Setelah dari rongga hidung, udara akan bergerak ke faring. Di faring terdapat tonsil. Tonsil berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Apabila virus dan bakteri yang tadi menginfeksi rongga hidung, tonsil akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk merespons infeksi tersebut. Di ujung faring terdapat sebuah batuk yang memisahkan jalur sistem pernapasan dengan sistem pencernaan. Saat makanan sampai di faring, epiglotis akan menutup laring sehingga makanan akan terdorong ke kerongkongan. Berikut pergerakan oksigen dalam hidung hingga faring. Setelah dari faring, udara akan bergerak ke dalam laring. Di dalam laring terdapat pita suara. Apabila pita suara ini digetarkan oleh udara, pita suara akan menghasilkan gelombang suara. Kemudian udara akan bergerak kemana lagi? Udara akan bergerak ke dalam trakea. Dinding-dinding trakea ini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Di dalam trakea terdapat juga ilia dan selaput lendir yang berperan dalam penyaringan dan penangkapan benda-benda asing yang ada di trakea. Setelah udara mengalami proses penyaringan di dalam trakea, udara akan bergerak ke paru-paru melalui percabangan trakea yang disebut bronkus. Bronkus terbagi dua, percabangan ke kiri dan percabangan ke kanan. Percabangan ke kiri akan masuk ke paru-paru kiri dan percabangan kanan akan masuk ke paru-paru kanan.
Setelah itu udara masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi, membentuk bronkiolus. Bronkiolus akan bermuara pada alveolus. Nah, di alveolus ini terjadi pertukaran gas antara gas oksigen yang ada di dalam alveolus dengan gas karbon dioksida yang ada dalam darah. Berikut pergerakan oksigen dari laring hingga alveolus. Wah, sangat rumit ya proses yang terjadi dalam organ-organ pernapasan. Memangnya seperti apa sih oksigen bagi tubuh kita? Oksigen dalam tubuh kita sangat penting. Setelah terjadi pertukaran di alveolus, oksigen akan dibawa oleh sistem peredaran darah menuju sel-sel tubuh. Nah, di dalam sel-sel tubuh, oksigen bermanfaat untuk membentuk energi bagi tubuh kita melalui proses respirasi seluler. Teman-teman di rumah, pembahasan tentang organ pernapasan dan proses yang terjadi di dalamnya sudah selesai ya. Untuk mengevaluasi pembahasan kita hari ini, ayo kita bermain kuis. Kalian sudah siap? Oke, mari bermain. Selamat bermain. Aku bagaikan ruangan besar yang kembar. Aku adalah tempat yang penting. Di dalam diriku terdapat lanjutan sebuah percabangan. Di ujung percabangan itu ada buah anggur yang ajaib karena bisa dilewati oleh benda dari luar dan dalam. Aku, cabang-cabang di dalamku dan anggurku adalah aku merupakan percabangan dari terowongan. Aku bercabang ke kiri dan ke kanan. Di ujung percabangan, aku memasuki sebuah ruangan besar. Aku adalah Aku merupakan salah satu jalur yang dipisahkan oleh epiglotis. Di dalam diriku terdapat sumber suara. Aku adalah Aku bagaikan terowongan yang panjang. Aku terdiri dari cincin-cincin berbentuk C. Di dalam diriku terjadi penyaringan benda asing. Aku adalah Aku bagaikan sebuah tabung panjang. Aku memisahkan dua jalur dengan sebuah tutup pemisah yang bernama epiglotis. Aku adalah Aku bagaikan dua goa kembar yang terbuka. Aku adalah jalur masuk pertama dan jalur keluar terakhir. Tidak sembarang benda dapat masuk ke dalam goa itu karena memiliki sistem penyaringan ketat. Goa juga lengket dan berbulu sehingga benda asing akan terperangkap dan tidak bisa masuk. Selain itu, aku juga hangat dan lembab. Aku adalah Pembahasan sudah selesai, kuis juga sudah selesai. Maka ini akhir dari pertemuan kita ya. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah.